Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 418. Kitab Aqidah atau Kaidah-Kaidah I'tiqad, lanjutan dari sebelumnya. Pemakaian iman dan Islam secara berlainan, secara bermasuk-masukan, dan secara satu pengertian, semuanya itu adalah tidak keluar daripada pemakaian secara tidak asli atau secara majas dalam bahasa. Adapun pengertian yang berlainan, maka yaitu dijadikan iman ibarat dari pembenaran dengan hati saja. Dan ini sesuai menurut bahasa. Dan Islam ibarat dari penyerahan pada zahir. Dan ini sesuai pula menurut bahasa. Karena penyerahan dengan sebagian saja itu mustahil. Penyerahan adalah berlaku menurut nama daripada penyerahan itu sendiri. Dan tidaklah di antara syarat memperoleh nama itu harus umum pengertiannya bagi tiap-tiap tempat yang mungkin diperoleh pengertian padanya. Orang yang menyentuh orang lain dengan sebagian badannya dinamakan penyentuh, meskipun tidak menyentuh seluruh badannya. Maka pemakaian nama Islam kepada penyerahan zahir ketika tidak ada penyerahan batin adalah sesuai bagi lidah. Dan berdasarkan kepada ini, berlakulah firman Allah Ta'ala. Orang-orang Arab dusun itu berkata, kami beriman atau percaya. Katakanlah, kamu belum percaya. Tetapi katakanlah bahwa kami Islam atau tunduk. Surat Al-Hujurat ayat 14. Dan sabda Nabi SAW pada hadis Sa'ad, atau dia orang Islam atau Muslim. Karena Nabi SAW melebihkan salah satu daripada keduanya dari yang lain. Dan dimaksudkan dengan pengertian yang berlainan ialah berlebih kurang di antara dua yang disebutkan itu. Adapun masuk satu kepada lainnya atau at-tadakhul, maka sesuai juga menurut bahasa, khususnya mengenai iman, yaitu dijadikan Islam adalah ibarat dari penyerahan dengan hati, perkataan, dan perbuatan ketiga-tiganya. Dan iman adalah ibarat dari sebagian apa yang masuk di dalam kata-kata Islam, yaitu pembenaran dengan hati. Dan inilah yang kami maksudkan dengan masuk yang satu kepada lainnya. Dan itu sesuai menurut bahasa, khususnya bagi iman atau hati, dan umum bagi Islam, atau hati, perkataan, dan perbuatan. Dan berdasarkan kepada ini, maka keluarlah sabda Nabi SAW. Iman, dalam menjawab pertanyaan dari seorang penanya, Islam manakah yang lebih utama? Karena Nabi SAW itu membuat iman itu lebih khusus dari Islam. Lalu dimasukkannya iman itu ke dalam Islam. Adapun pemakaian secara pengertian yang sama, yaitu dijadikan kata-kata Islam ibarat dari penyerahan dengan hati bersama dengan zahir. Maka semuanya itu penyerahan. Dan demikian pula iman. Dan tindakan mengenai iman kepada khusus dengan menggunakan secara umum serta memasukkan zahir ke dalam pengertiannya itu adalah dibolehkan. Karena penyerahan zahir dengan perkataan dan perbuatan
adalah buah hasil pembenaran dengan batin. Pakai nama pohon dengan dimaksudkan pohon serta buahnya secara toleransi. Sehingga jadilah iman dengan kadar penggunanya yang lebih umum, searti dengan kata-kata Islam dan sesuai pengertiannya, tidak lebih dan tidak kurang. Berdasarkan ini, maka datanglah firman Allah. Tetapi tiada kami dapati di sana selain dari sebuah rumah orang Islam atau Muslim. Surat Az-Zariyat ayat 36 yang telah disebutkan dahulu. Pembahasan ketiga mengenai hukum syariat. Islam dan iman itu keduanya adalah mengenai hukum akhirat atau hukum ukhrawi dan hukum dunia atau hukum duniawi. Adapun hukum ukhrawi, maka ialah pengeluaran dari neraka dan pencegahan kekal di dalamnya. Karena bersabda Rasulullah SAW akan keluar daripada api neraka siapa yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada iman. Telah berselisih pendapat di antara ahli agama mengenai hukum ini, atas apakah disusun dengan tertib itu, dan mereka memajukan pertanyaan tentang itu dengan kata-kata, apakah iman itu? Ada yang mengatakan bahwa iman itu semata-mata ikatan dengan hati. Ada yang mengatakan bahwa iman itu ikatan dengan hati dan pengakuan dengan lidah. Dan ada yang mengatakan dengan menambahkan lagi yang ketiga, yaitu mengerjakan dengan anggota badan. Kami akan menyingkap tutup tentang ini dan mengatakan bahwa barang siapa mengumpulkan di antara tiga perkara tadi, maka tidak adalah perselisihan lagi bahwa tempatnya di dalam surga. Dan inilah suatu tingkat. Dan tingkat kedua ialah terdapat dua dan sebagian dari yang ketiga, yaitu perkataan, ikatan dengan hati, dan sebagian amal perbuatan. Tetapi orang yang mengerjakan dosa besar atau sebagian dari dosa-dosa besar, maka dalam hal ini berkata kaum Mu'tazilah bahwa orang itu telah keluar daripada iman dan tidak masuk ke dalam kufur, tetapi namanya orang fasik. Dia berada pada suatu tempat di antara dua tempat dan kekal di dalam neraka. Pendapat ini salah, bagaimana akan kami terangkan nanti. Tingkat ketiga, bahwa terdapat pembenaran dengan hati dan pengakuan dengan lidah, dan tidak berbuat amalan dengan anggota badan. Maka berselisihlah pendapat ahli-ahli agama tentang hukumnya. Berkata Abu Thalib Al-Maki, berbuat dengan anggota badan adalah setengah daripada iman. Dan iman itu tiada sempurna tanpa adanya perbuatan. Abu Thalib Al-Maki mendakwakan bahwa para ulama sepakat atas demikian. Ia membuktikan keterangannya itu dengan dalil-dalil yang menunjukkan kepada berlawanan dengan maksudnya. Umpamanya firman Allah Ta'ala, Alladzina amanu wa amilu sholihat. Artinya, mereka yang beriman dan mengerjakan perbuatan baik. Surat Al-A'raf ayat 42. Karena ini menunjukkan bahwa perbuatan adalah di belakang iman, tidak dari iman itu sendiri. Jika tidak begitu, maka adalah perbuatan itu dalam hukum dari akhirat. Yang mengherankan ialah Abu Thalib Al-Maki mendakwakan ijma' mengenai ini, dan dalam pada itu ia menukilkan sabda Nabi SAW. Tidaklah menjadi kafir seseorang kecuali setelah
diingkarinya apa yang telah diakuinya atau diikrarkannya. Diriwayatkan At-Tabarani dari Abi Sa'id. Dan Abu Thalib menentang golongan Mu'tazilah yang mengatakan kekal di dalam neraka disebabkan berbuat dosa besar. Abu Thalib yang mengatakan demikian itu adalah mengatakan menurut aliran Mu'tazilah sendiri. Karena ditanyakan kepadanya bahwa orang yang membenarkan dengan hatinya, mengakui dengan lidahnya, dan terus mati, adakah orang itu di dalam surga? Maka tidak boleh tidak, Abu Thalib akan menjawab, ya. Dan padanya dihukumkan ada iman, tanpa ada amal perbuatan. Maka kami tambahkan dan katakan lagi, bahwa jikalau orang itu terus hidup sehingga masuklah salah satu waktu sholat, lalu ditinggalkannya, kemudian mati, dia atau berzina, kemudian mati, adakah kekal ia di dalam neraka? Kalau dijawab ya, maka itu adalah maksud orang Mu'tazilah. Dan kalau dijawab tidak, maka itu terang bahwa perbuatan tidaklah menjadi salah satu rukun daripada iman, dan tidaklah menjadi syarat pada adanya iman dan pada berhaknya surga. Kalau dijawab maksudku dengan orang itu ialah bahwa ia hidup dalam waktu yang lama, dan dia tidak mengerjakan sholat dan tidak tampil berbuat sesuatu dari amal perbuatan agama. Maka kami bertanya, manakah batas waktu itu dan berapakah bilangan taat yang ditinggalkannya, yang membatalkan imannya, dan berapakah bilangan dosa besar yang dengan dikerjakannya lalu membatalkan imannya? Dan ini tidaklah mungkin ditetapkan dengan taksiran saja, dan tidak boleh sekali-kali yang demikian. Tingkat keempat, bahwa adanya pembenaran itu dengan hati sebelum diucapkan dengan lidah atau dikerjakan dengan anggota badan, lalu mati. Maka adakah kita mengatakan dia itu mati sebagai mukmin di antara dia dan Allah Ta'ala? Hal ini termasuk di antara persoalan yang diperselisihkan. Siapa yang mensyaratkan akan perkataan pengucapan untuk kesempurnaan iman, tentu akan menjawab, orang itu mati sebelum iman. Penjawaban ini salah. Karena sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan keluar dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada iman. Dan orang itu hatinya telah diliputi dengan keimanan. Maka bagaimanakah ia kekal dalam neraka? Dan tidak diisyaratkan bagi iman menurut hadis Jibril alaihissalam, selain daripada membenarkan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan hari akhirat, seperti telah diterangkan dahulu. Tingkat kelima, bahwa membenarkan dengan hati dan mendapat kesempatan waktu sebelum mati untuk mengucapkan 2 kalimat syahadah serta mengetahui akan wajibnya tetapi tidak diucapkannya. Maka dalam hal ini mungkin dijadikan keengganannya daripada mengucapkan itu seperti keengganannya daripada mengerjakan sholat. Lalu kita katakan bahwa dia itu mukmin, tidak kekal dalam neraka. Iman ialah pembenaran semata dan lisan ialah penterjemah dari iman. Maka tidak dapat tidak, iman itu telah ada dengan sempurna sebelum lisan, sehingga diterjemahkan oleh lisan. Ini jelas benar. Karena tidaklah yang menjadi pegangan selain mengikuti apa yang dikandung oleh kata-kata.
dan yang diucapkan oleh lisan, bahwa iman ialah ibarat daripada pembenaran dengan hati. Dan bersabdalah Nabi SAW, akan keluar dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi dari iman. Dan tidaklah iman itu hilang dari hati dengan diam daripada mengucapkan yang wajib itu, sebagaimana tidak hilang dengan berdiam diri daripada berbuat perbuatan yang wajib. Berkata orang-orang yang mengatakan bahwa mengucapkan itu rukun, karena tidaklah dua kalimat syahadat itu menerangkan apa yang di dalam hati, tetapi adalah mengadakan suatu ikatan lain, permulaan pengakuan dan keharusan. Yang pertama itulah yang lebih benar, dan telah bertegas-tegasan mengenai itu golongan Murji'ah dengan mengatakan bahwa orang itu tidaklah sekali-kali masuk neraka, dan mengatakan lagi bahwa orang mukmin meskipun maksiat tidaklah masuk neraka. Pendapat yang di atas ini akan kami nyatakan salahnya kepada mereka. Tingkat ke-6, bahwa mengucapkan lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tetapi tidak membenarkannya dengan hati, maka kami tidak ragu-ragu mengatakan bahwa orang itu menurut hukum akhirat termasuk orang kafir dan kekal di dalam neraka. Dan kami tidak ragu-ragu mengatakan bahwa pada hukum dunia yang berhubungan dengan imam dan wali, orang itu termasuk orang Islam, karena isi hatinya tidak seorang pun mengetahuinya. Dan kita harus menyangka bahwa apa yang diucapkannya dengan lisannya tidak lain daripada yang terlipat di dalam lembaran hatinya. Hanya yang kita ragukan ialah mengenai hal ketiga, yaitu hukum duniawi di antara dia dan Allah Ta'ala. Umpamanya, pada saat yang demikian itu, matilah seorang keluarganya yang muslim. Kemudian baru ia membenarkan dengan hatinya, lalu meminta fatwa dengan mengatakan, adakah aku belum membenarkan dengan hati ketika keluargaku itu mati? Sedang harta peninggalannya sekarang di dalam tanganku. Maka adakah halal bagiku di antara aku dan Allah Ta'ala? Atau kawin ia dengan seorang wanita Islam. Kemudian baru ia membenarkan dengan hati, apakah wajib diulangi perkawinannya? Inilah hal-hal yang harus mendapat perhatian. Mungkin orang memberi penjawaban bahwa hukum duniawi itu tergantung dengan perkataan yang nyata, dohir dan batin. Dan mungkin pula orang memberikan jawaban bahwa bergantung menurut yang dohir itu mengenai hak orang lain. Karena hatinya itu tiada terang kepada orang lain. Batinnya itu nyata bagi dirinya sendiri di antara dia dan Allah Ta'ala. Yang lebih zahir kepada kebenaran dan ilmu yang sebenarnya adalah pada sisi Allah Ta'ala, bahwa tidaklah halal baginya pusaka itu, dan haruslah perkawinan itu diulang kembali. Karena itulah, Hudzaifah radhiyallahu anhu tidak bertakziah atau bertukang pada orang munafik yang meninggal. Dan Khalifah Umar radhiyallahu anhu menjaga benar yang demikian. Maka dia juga tiada bertakziah apabila Hudzaifah tiada bertakziah. Salat adalah perbuatan zahir di dunia. Meskipun perbuatan zahir itu termasuk sebagian daripada ibadah. Dan menjaga dari yang haram juga termasuk di dalam jumlah yang wajib. Karena Allah seperti sholat,
Karena sabda Nabi SAW, mencari yang halal adalah fardu sesudah fardu. Dan tiadalah ini bertentangan dengan kata kami, bahwa warisan itu hukumnya Islam, dan Islam itu ialah menyerah. Bahkan penyerahan yang sempurna ialah melengkapi kepada dohir dan batin. Inilah pembahasan fikih yang berdasarkan kepada zon atau mendekati kepada yakin. Bersendi kepada kata-kata dohir, umum dan kias atau analogi. Maka tidak wajarlah orang yang singkat ilmunya menyangka bahwa yang dicari mengenai itu ialah keyakinan atau ketegasan menurut adat yang berlaku di dalam ilmu kalam, di mana diminta adanya keyakinan itu. Alangkah menangnya orang yang melihat kepada adat kebiasaan dan yang resmi saja di dalam ilmu pengetahuan. Kalau Anda bertanya, apakah kesangsian golongan Mu'tazilah dan Murji'ah itu, dan apakah alasan salahnya perkataan mereka? Maka aku menjawab bahwa kesangsian mereka itu ialah umumnya bunyi Al-Quran. Golongan Murji'ah mengatakan orang mukmin tidak masuk neraka meskipun ia mengerjakan segala perbuatan maksiat, karena firman Allah Ta'ala, "Faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa." Artinya, maka siapa yang beriman kepada Tuhannya, dia tiada merasa takut menderita kerugian dan teraniaya. Surat Al-Jin ayat 13. Dan karena firman Allah Ta'ala, "Walladzina amanu billahi wa rasulihi ulaika humus siddiqun." Artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, itulah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang sesungguh-sungguhnya benar dalam kepercayaannya. Surat Al-Hadid ayat 19. Dan karena firman Allah Ta'ala, yang artinya, setiap suatu kaum dijatuhkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu menanyakan, belumkah ada orang yang memberikan peringatan datang kepada kamu? Mereka menjawab, ya ada. Sesungguhnya orang yang memberikan peringatan telah datang kepada kami. Tetapi kami dustakan dan kami mengatakan, Tuhan tiada menurunkan barang sesuatu apapun. Surat Al-Mulk ayat 8-9. Maka firman Allah, setiap suatu kaum dijatuhkan ke dalamnya, itu ialah umum. Maka seyogialah tiap-tiap orang yang dijatuhkan ke dalam neraka adalah ia mendustakan. Dan karena firman Allah Ta'ala, la yashlaha illa as'aqal ladzi kazzaba wa tawalla. Artinya, tiada masuk ke dalamnya selain dari orang yang amat celaka, yang mendustakan kebenaran dan membelakang. Surat Al-Lail ayat 15-16. Ini adalah pembatasan atau hasr, isbat atau positif, dan nafi atau negatif. Dan karena firman Allah Ta'ala, man jaa'a bil hasanati falahu khairum minha wa hum min faja'i yawma idin aminun. Artinya, barang siapa yang membawa atau mengerjakan perbuatan baik, dia memperoleh balasan lebih baik dari itu,
dan mereka tentram pada hari kedahsyatan itu. Surat Al-An'am, Surat An-Naml ayat 89. Dan iman adalah kepala segala kebaikan. Dan karena firman Allah Ta'ala, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan kepada sesamanya. Surat Al-Imran ayat 134. Dan firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami tiada akan membuang saja pahala orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Surat Al-Kahfi ayat 30. Dan tidak ada alasan bagi orang Murji'ah tentang demikian itu. Sebab di mana disebut iman pada ayat-ayat tadi adalah dimaksudkan iman serta perbuatan. Karena telah kami terangkan bahwa iman itu kadang-kadang disebut dan yang dimaksudkan ialah Islam. Karena telah kami terangkan bahwa iman itu kadang-kadang disebut dan yang dimaksudkan ialah Islam. Dan itu bersesuaian dengan hati, perkataan, dan perbuatan. Dalil yang mentakwilkan ini ialah banyak hadis tentang penyiksaan orang-orang yang berbuat maksiat dan tingkatan-tingkatan dari siksaan itu. Dan sabda Nabi SAW, akan dikeluarkan dari neraka orang-orang yang ada di dalam hatinya seberat biji sawi daripada iman. Maka bagaimanakah dikeluarkan apabila ia tidak dimasukkan ke dalam neraka itu lebih dahulu? Dari Al-Quran, firman Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa jika dia dipersekutukan, tetapi diampuninya selain dari itu bagi siapa yang dikehendakinya. Surat An-Nisa ayat 48. Pengetahuan dengan yang dikehendakinya itu menunjukkan kepada adanya pembahagiaan. Menunjukkan kepada adanya pembahagian. Dan firman Allah Ta'ala, dan siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, sudah tentu untuk orang itu neraka jahanam. Mereka tetap di situ untuk masa yang lama. Surat Al-Jin ayat 23. Penentuan kekekalan di dalam neraka dengan sebab kufur adalah lebih meneguhkan lagi. Dan firman Allah Ta'ala, ingatlah, sesungguhnya orang-orang yang bersalah itu dalam siksaan yang tetap atau lama. Surat Asy-Syura ayat 45. Dan berfirman Allah Ta'ala, dan siapa yang membawa atau mengerjakan kejahatan, mukanya dilemparkan ke dalam neraka. Surat An-Naml ayat 90. Maka kata-kata umum ini pada berlawanan atau mu'arodoh dengan kata-kata umum mereka. Dan haruslah ada penguatan, pengkhususan, dan pentakwilan pada kedua belah pihak. Karena hadis-hadis menegaskan bahwa orang-orang yang berbuat maksiat diazabkan. Diriwayatkan Bukhari dari Anas. Bahkan firman Allah Ta'ala, dan tiada seorang pun di antara kamu yang tiada masuk ke dalamnya. Surat Maryam ayat 71. Adalah sebagai penjelasan bahwa yang demikian itu haruslah untuk semuanya. Karena tidak ada orang mukmin yang terlepas daripada dosa yang diperbuatnya.